Proses persiapan tambang bauksit Tayan dimulai pada tahun 2009 oleh tim tambang Tayan. Pada tahun 2010 dibentuklah proyek pengembangan tambang bauksit Tayan. Kemudian pada bulan Oktober 2013 dibentuklah unit bisnis pertambangan bauksit. Pada tahun 2012 dengan keterbatasan SDM, kami melakukan speed up untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka mensuplai pabrik PT ICA. Selain pekerjaan development, kami juga ditugaskan oleh direksi untuk melakukan ekspor. Ekspor perdana kami lakukan pada bulan Juni 2009 dan sampai dengan saat ini dari tim sampai dengan unit bisnis kami sudah melakukan penghapalan sebanyak 20 kapal dengan total 559.700 wash bauksit. Tantangan kami ke depan adalah larangan ekspor dan kemampuan ICA untuk menerima suplai wash bauksit yang belum optimal saat ini serta masalah pembebasan lahan. Diperlukan upaya, kerja keras dan kreativitas bagi kami untuk tetap menjaga cash cost sehingga kita bisa tetap mempertahankan keuntungan bagi anak. Kegiatan penambangan bauksit Tayan dimulai pada bulan Mei 2009 yang dilaksanakan oleh tim perencanaan dan penambangan bauksit Tayan melalui SK Direksi. Tugas utama tim adalah mempersiapkan perencanaan, penambangan, dan biaya untuk kegiatan penambangan, baik dari sisi teknis dan non-teknis seperti pembebasan lahan dan perizinan. Selain tugas utamanya, tim juga diberikan tugas untuk mengekspor wash bauksit ke SDK dalam rangka metallurgical test, di mana pada Juni 2009 dimulailah ekspor perdana ke Jepang sebesar 25.000 wet metric ton. Agar suplai bauksit sejalan dengan beroperasinya chemical grade alumina plant pada 2014 dan untuk optimalisasi ekspor bauksit, maka dibentuklah proyek pengembangan tambang bauksit Tayan pada tanggal 1 Juli 2010. Tugas dan tanggung jawab proyek pengembangan tambang bauksit Tayan diantaranya adalah pembebasan lahan untuk tambang jangka waktu 20 tahun, perizinan operasional, dan persiapan infrastruktur. Sejak tahun 2012, proyek pengembangan tambang bauksit Tayan selain melakukan ekspor wash bauksit, juga melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat masif, baik sarana tambang maupun pendukungnya, seperti washing plant, rumah genset, rumah pompa, tailing dam, workshop, tangki BBM, jembatan timbang, mes karyawan, kantor, gedung serbaguna, masjid, serta pipanisasi sumber air dari Kapuas untuk keperluan washing plant. Semakin besar dan kompleksnya tantangan di proyek dalam rangka menjamin suplai chemical grade alumina plant, maka melalui SK Direksi dibentuklah unit bisnis pertambangan bauksit Tayan. Sejak tahun 2009, tim perencanaan dan pengembangan bauksit Tayan sudah mampu mengekspor bauksit sebesar 124.630 ton wash bauksit. Dan berlanjut pada tahun 2010 sebesar 104.692 ton wash bauksit dengan tujuan ekspor untuk Yokohama Plant milik Swadenko dalam rangka keperluan metallurgical test CGA Plant. Kemudian dalam rangka mempersiapkan suplai CGA Plant yang konstruksinya dimulai tahun 2011, maka dibentuklah proyek pengembangan tambang bauksit Tayan dengan rencana produksi dan ekspor diperuntukkan untuk keperluan metallurgical test ke Yokohama Plant milik Swadenko sebesar 47.748.000 ton wash bauksit. Tahun 2012 dilanjutkan produksi sebesar 169.885 ton dan tahun 2013 sebesar 194.683 ton. Tantangan terbesar dari proyek tambang Tayan untuk berproduksi adalah keterbatasan lahan dikarenakan proses pembebasan lahan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sebagian besar diakibatkan karena lahan cadangan yang dimiliki oleh masyarakat yang bermata pencarian petani karet sangat sulit untuk melepaskan dengan sistem beli putus. Selain itu, posisi cadangan untuk Blok A sebagian besar terletak tidak jauh dari Jalan Trans Kalimantan yang berdampak pada kenaikan harga lahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2009, untuk memenuhi kepentingan metallurgical test PT ICA, kita melakukan kontrak jasa penambangan dari mulai land clearing sampai pemuatan di atas kapal kepada anak perusahaan PT Antam, yaitu PT ARI, di mana PT ARI membangun infrastruktur berupa washing plant sampai jasa penambangan berlangsung sampai tahun 2010.
Kemudian pada tahun 2011 WPRI dioperasikan kembali oleh tim proyek Tayan untuk mendukung produksi dan ekspor. Di tahun 2012 untuk mendukung kepentingan CGE Plan, Antam Proyek Tayan mulai mengembangkan infrastruktur washing plant sendiri di Bukit 6 dengan kapasitas sebesar 200 ton wash bauxit per jam atau setara dengan 70.000 ton wash bauxit per bulan. Untuk keperluan blending ekspor, Antam Proyek Tayan juga mulai mempersiapkan pembangunan washing plant di Bukit 15. Sampai dengan saat ini, akses lahan untuk jalan produksi dari Bukit 6 ke Bukit 15 telah selesai dibangun. Kinerja safety dalam tahun 2013 zero accident dengan jumlah jam kerja 875.345 jam, jumlah tenaga kerja yang berada dalam wilayah kuasa pertambangan sebanyak 299 orang, terdiri dari tenaga kerja unit bisnis pertambangan bauksit dan unit geomin. Untuk kualitas udara, air, dan lingkungan memenuhi baku mutu lingkungan, realisasi reklamasi sebesar 6,22 hektar dari target 7 hektar dengan penanaman pohon sebanyak 534 batang di sekitar Bukit 19. Pencapaian penjualan ekspor sampai dengan November 2013 sebesar 54,89 miliar rupiah atau 112% dari target tahun 2013. Biaya operasional sampai dengan November 2013 49,87 miliar rupiah atau 58% dari target tahun 2013. Cash cost $24,39 per wet metric ton atau 119% dari target tahun 2013. Laba sebelum pajak dan bunga 15,59 miliar rupiah atau 250% dari target tahun 2013. Total tenaga kerja tahun 2013 sebanyak 93 orang, terdiri dari 28 karyawan dan 65 tenaga ahli daya yang berasal dari tenaga kerja lokal, 57 orang dan 36 orang tenaga kerja non-lokal. Latar belakang saya adalah Bukit 19, di mana telah kita bangun 13 unit rumah resettlement penduduk Semerah dan juga kita bangun fasilitas umum berupa rumah ibadah dan PLTS. Tujuan dari resettlement ini adalah untuk membebaskan lahan masyarakat di mana akan kita tambang dan ini sangat prospek untuk 5 tahun pertama mensuplai pabrik PT ICA. Sejak menjadi proyek 2 tahun yang lalu, kami juga melakukan program-program CSR antara lain bidang pendidikan, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat berupa bantuan untuk membangun keramba-keramba ikan dan juga peternakan ayam potong. Dan juga kearifan lokal juga kami perhatikan dengan bekerjasama dengan pihak keraton untuk pelestarian budaya. Selain itu juga kami bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal untuk menjadi mitra kerja kami dalam operasi tambang bauksit Tayan. Kegiatan corporate social responsibility yang dilaksanakan dalam tahun 2013 antara lain budidaya keramba ikan nila di Dusun Engkepar dan peternakan ayam potong di Dusun Embalo. Infrastruktur antara lain pemasangan pembangkit listrik tenaga surya sebanyak 30 titik dipasang pada Fasum dan Fasos di daerah Tanjung Bunut, Balai Belungai, dan Sebemban. Perbaikan jalan-jalan dusun seperti daerah Segelam, Danau Embalo, pembangunan gedung serbaguna Embalo, bantuan perbaikan rumah-rumah ibadah seperti daerah Beganjing, Nek Bindang, dan lainnya. Bidang pendidikan antara lain bantuan peralatan sekolah bagi siswa berprestasi, penyelenggaraan ujian persamaan paket B dan C, bantuan guru honorer, sosialisasi pengenalan tambang kepada siswa tingkat SLTP, dan bantuan 2 orang beasiswa lulusan SMA Untusan Daerah Tayan Hilir untuk melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Di bidang keagamaan antara lain, bantuan perayaan hari-hari besar agama dan pengadaan sound system untuk rumah ibadah. Total biaya CSR yang sudah tersalurkan sebesar Rp1.218.650.000 atau 53% dari target tahun 2013. Sebagai unit bisnis yang baru, kami komitmen untuk berkontribusi secara optimal untuk Antam yang lebih baik. Salam Antam! Best!